Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tentang artikel kami yaitu analisis distribusi sistem dan file recovery pada infrastruktur data center terdistribusi. Nama saya Winais Hardi dan teman rekan tim saya itu Refli Afrizal. Latar belakang, perkembangan teknologi mendorong peningkatan kebutuhan pengelolaan dan penyimpanan data dalam skala besar. Data saat ini tidak lagi tersentralisasi pada satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai data center yang berada di lokasi geografis berbeda. Arsitektur data center distribusi memberikan keuntungan dari sisi skalabilitas dan tersediaan layanan. Namun sistem distribusi memiliki tantangan seperti latensi jaringan, kompleksitas manajemen, dan resiko kegagalan sistem yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan distribusi file system DFS serta mekanisme file recovery untuk menjaga keandalan sistem. Tujuan penulisan menganalisis pesan distribusi file system, mengkaji jenis-jenis kegagalan yang umum terjadi pada infrastruktur data center distribusi, membahas mekanisme failure recovery dan failure tolerance yang digunakan untuk menjaga ketersediaan sistem, memberikan gambaran implementasi dan rekomendasi penggunaan DVS dan mekanisme pemulihan kegagalan. Pendekatan kajian artikel. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kajian literatur review. Sumber kajian berasal dari jurnal internasional yang membahas distribusi file system, data center distribusi, dan file recovery. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep arsitektur dan teknik pemulihan kegagalan dari berbagai penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tanpa melakukan eksperimen langsung. Konsep distribusi file system (DFS). Distribusi file system adalah sistem penyimpanan yang mengelola data yang tersebar di beberapa node atau server. DFS memberikan antarmuka akses terpadu sehingga pengguna dapat mengakses data seolah-olah berada dalam satu sistem file terpusat. Komponen utama DFS meliputi metadata server, data node, dan mekanisme replikasi data. DFS berperan penting dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data berskala besar pada data center terdistribusi. Tantangan dalam DFS yaitu yang pertama ada latensi. Latensi tinggi akibat akses data lintas wilayah geografis, yaitu terus metadata bottleneck ketika server metadata tidak mampu menangani banyak permintaan. Berikutnya masalah konsistensi data akibat adanya replikasi pada banyak node. Berikutnya kompleksitas pengelolaan sistem yang meningkat seiring bertambahnya jumlah node dan lokasi. Baca Rep. Arsitektur data center terdistribusi. 1. Data center terdistribusi terdiri dari beberapa pusat data yang tersebar secara geografis dan saling terhubung. 2. Model arsitektur yang digunakan antara lain cloud data center, edge data center, dan virtual data center. 3. Cloud data center menyediakan kapasitas besar namun berpotensi memiliki latensi tinggi. 4. Edge data center ditempatkan dekat pengguna untuk menekan latensi. 5. Distribusi file system berfungsi mengintegrasikan storage dari berbagai data center tersebut. Jenis-jenis kegagalan failure. 1. Node failure yaitu kegagalan pada server atau node akibat kerusakan hardware atau kehabisan sumber daya. Network failure yaitu gangguan konektivitas jaringan yang menyebabkan node terisolasi. 3. Storage failure yaitu kegagalan media penyimpanan atau kerusakan data. 4. Kegagalan tersebut dapat berdampak besar terhadap ketersediaan layanan jika tidak ditangani dengan baik. Lanjut. Mekanisme failure recovery dan fault tolerance. 1. Replikasi data digunakan untuk menyimpan salinan data pada beberapa node agar data tetap tersedia saat terjadi kegagalan. 2. Erasure coding berbasis XOR menawarkan efisiensi penyimpanan yang lebih baik dibandingkan replikasi penuh. 3. Workflow based recovery memungkinkan pemulihan kegagalan secara otomatis dan terkoordinasi. 4. Fast failure recovery mampu melakukan pemulihan kegagalan jaringan dalam waktu sub-milidetik. Mekanisme ini bertujuan menjaga ketersediaan dan keandalan sistem.
Lanjut. Analisis perbandingan pendekatan. DFS klasik umumnya digunakan pada satu data center dan memiliki metadata terpusat. Distribusi DFS dirancang untuk lingkungan lintas wilayah dengan metadata terdistribusi. 3. Replikasi data memberikan recovery cepat namun membutuhkan ruang penyimpanan besar. 4. Erasure coding lebih efisiensi dari sisi storage tetapi membutuhkan komputasi tambahan. 5. Recovery otomatis jauh lebih efektif dibandingkan recovery manual dan menekan downtime. Lanjut. Kesimpulan dan saran. Distribusi file system merupakan fondasi utama dan pengolahan data pada data center terdistribusi. 2. Manajemen metadata yang cerdas dan strategi penempatan data sangat penting untuk menekan latensi dan bottleneck. 3. Mekanisme failure recovery dan failure tolerance diperlukan untuk menghadapi risiko kegagalan sistem. 4. Pendekatan otomatis terhadap workflow based recovery dan fast recovery terbukti lebih efektif. 5. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan optimasi berbasis AI serta integratis keamanan data pada DFS. Tutup, Sis. Yuk, sekian dari kelompok kami dalam presentasi artikel kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sudah.